Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan update buat Bitcoin. Nah, ini kemarin saya sempat gambarkan satu support ya di area neckline ini. Dan saya coba juga untuk long, tapi ternyata gagal. Dan ini harga sudah jatuh di bawah area support tersebut. Dan sudah terkena stop loss saya juga. Untuk saat ini sebenarnya saya masih cenderung wait and see ya. Saya akan menunggu adanya konfirmasi ya. Nah, karena ini ada trendline, kalau kita sudah berhasil breakdown dari trendline ini, kemungkinan besar saya akan coba short selling dan target ke area yang lebih rendah. Nah, tapi sebenarnya saat ini kalau kita perhatikan dia juga sedang berada di area support. Selama support ini masih bisa di hold, kemungkinan besar kita masih ada sedikit momentum kenaikan. Nah, untuk momentum kenaikan maksimumnya mungkin kita bisa naik sampai ke upper channel-nya. Ini ada di sekitar 38.000. Jadi kita sebenarnya masih ada potensi naik ke sini ya, selama trendline kuning ini belum di break. Tapi kalau trendline kuning ini di break, mungkin potensinya sudah sedikit berubah, dan saya akan lebih melihat penurunan yang akan terjadi. Nah, penurunannya, kalau saya perhatikan, mungkin kita bisa turun sampai 27.000 yang ada di sini. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi saya bisa katakan support di trendline kuning ini merupakan support kunci Bitcoin-nya. Karena kalau kita perhatikan support 30.000-nya ini juga sudah di-retest berkali-kali. Dan semakin sering di-retest ini semakin mudah buat ditembus ya untuk support 30.000-nya. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Nah, jadi kurang lebih akan seperti itu untuk outlook saya buat Bitcoin. Selama level kunci support di sini belum di break, kita masih ada sedikit momentum ke atas. Tapi kalau level kuncinya sudah di break, mungkin kita akan melanjutkan penurunan ke target yang lebih rendah. Oke. Nah, selanjutnya saya akan coba lihat juga di time frame daily. Nah, kemarin sebenarnya saya sudah analisis buat yang Elliott Wave ya, dan saya katakan kemungkinan besar ini kita bisa ada di wave 4 ataupun wave 5. Kalau nantinya kita berhasil break di bawah area key support yang saya sebutkan, kemungkinan besar ini kita masih berada di wave 4 dan kita akan menuju ke wave 5. Target wave 5-nya seperti yang saya katakan sebelumnya ada di sekitar 26.000 sampai 27.000. Jadi itu yang patut kita perhatikan. Setelah wave 5 selesai, baru kita perhatikan lagi skenario berikutnya. Itu yang perlu diwaspadai ya buat Bitcoin saat ini. Kemudian saya akan coba lihat di time frame weekly juga. Nah, di weekly kita bisa perhatikan ini terjadi multiple rejection di area supportnya, dan sebenarnya saya juga sudah sempat bagiin di channel Telegram. Buat yang mau join channel Telegram, linknya ada di deskripsi ya. Jadi saya katakan di sini ada multiple rejection yang sebenarnya cukup bagus untuk Bitcoin, karena ketika multiple rejection terjadi di area support, biasa kita akan mengekspektasikan adanya pemantulan. Nah, yang perlu kita waspadai adalah penutupan candle weekly di minggu ini. Kalau candle weekly-nya masih bisa tutup di atas area 34.000, mungkin itu ada sedikit tanda yang positif. Tapi kalau dia gagal, ya itu artinya kemungkinan besar kita bisa melihat adanya penurunan yang lebih dalam. Ya, itu yang perlu diwaspadai ya buat Bitcoin di time frame weekly. Nah, jadi kurang lebih seperti itu saja buat analisis Bitcoin. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin Polkadot ya. Nah, untuk Polkadot sendiri sebenarnya di video-video sebelumnya saya sempat sebut targetnya ada di $10. Dan kalau kita perhatikan saat ini kita sedang berada di area support. Nah, kalau support ini di break, kemungkinan besar target $10 yang saya sebutkan kemarin itu bisa dicapai. Nah, kalau saya tarik Fibonacci ya, kita bisa perhatikan target $10 itu juga merupakan area Fibonacci 1,618 extension. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, dan saya akan katakan area $10 ini bakal menjadi area yang cukup bagus buat akumulasi. Nah, kalau saya coba tarik Fibonacci retracement dari bawah sampai ke atas ini, kita bisa perhatikan sebenarnya di area $10 itu juga merupakan area 88,6% retracement ya. Yang artinya ini sudah merupakan koreksi sedalam 88,6% ya. Kalau kita hitung dari low yang ada di sini sampai all time high-nya. Jadi area ini bisa menjadi area yang cukup bagus, terutama buat yang mau invest panjang ya. Dan ketika harga berhasil jatuh lebih dalam lagi, kita bisa melakukan strategi dollar cost averaging, di mana kita akan coba akumulasi dalam setiap bulannya. Itu juga merupakan strategi yang sudah terbukti ya, bisa menghadapi bear market. Jadi kurang lebih akan seperti itu untuk skenario Polkadot selanjutnya.
Selanjutnya saya akan bahas koin yang di request ya, AOA. Nah, kalau menurut saya koin Aurora ini sebenarnya bisa cukup bahaya dikarenakan area supportnya sudah berhasil di break dan kemarin dia sudah retest kembali ke area supportnya yang saat ini sudah jadi resisten dan mencoba untuk turun lebih dalam lagi. Nah, selama Aurora tidak berhasil breakout di atas area 0,015, kemungkinan besar kita akan melihat adanya continuation pattern ya, di mana target penurunan selanjutnya ada di area sekitaran 9059. Jadi ini ada di sini ya, golden ratio-nya. Jadi ini kemungkinan besar kita masih akan melihat adanya bearish continuation ke target yang lebih rendah. Dikarenakan harga sudah breakdown dari area support krusialnya. Area support krusial kemarin ini sebenarnya ada di area 0,0015. Dan ini sudah breakdown ya. Dan kalau saya coba tarik Fibonacci dari swing yang besar ya di sini. Nah, ini kita juga bisa perhatikan kemarin memang sempat terjadi rebound dikarenakan ini juga sudah menyentuh area 1,272. Tapi kelihatannya reboundnya tidak cukup kuat karena dia tidak berhasil break di atas area 0,0015. Jadi next skenario-nya kita akan turun ke area sini ya, 9028. Nah, ini desimalnya juga sebenarnya sudah lumayan kecil ya. Ini yang patut diwaspadai buat Aurora. Jadi kurang lebih seperti itu saja ya untuk analisis kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.